Yaitu IGD sudah tidak boleh main-main lagi. Kalau ada kesengajaan penelantaran pasien, kepala IGD-nya itu bisa kena hukuman 10 tahun. Hai, ketemu lagi bersama saya Dr. Rusdi, dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan topik mengapa rumah sakit membutuhkan bed management system. Dan untuk lebih memahami materi yang mungkin tidak simpel ini, kita akan mengajak Bapak Ibu untuk bisa memahami beberapa contoh kasus yang terjadi di lapangan. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, langsung aja kita mulai materinya berikut ini. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Simple commitments can ensure safe care. I commit to updating my knowledge and skills regularly to provide safe care for my patients. I commit to being actively involved in my own care. I commit to giving the right medication to the right patient, in the right dose and through the right route, at the right time. We commit to working together as one team, open and transparent. I commit to explaining to my patients how to use their medication correctly. I commit to using the required procedures for each delivery I perform. I commit to establishing a culture of patient safety. Together, we can save lives. Let's commit to ensuring safety in healthcare. Speak up for patient safety. Oke, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa every minute ada 5 patients die because of unsafe care. Jadi ada 2,7 juta kematian setiap tahunnya yang disebabkan oleh perawatan kesehatan yang tidak aman. Tentu saja data ini semakin menguatkan bahwa layanan kesehatan itu is not just complicated, bukan hanya sekedar rumit, tapi it's very complex, sangat-sangat kompleks. Nah, layanan kesehatan yang kompleks itu memberi konsekuensi terjadinya kesalahan. Seorang pasien berusia 66 tahun meninggal di dalam ambulans di depan IGD Rumah Sakit Umum. Dalam rekaman amatir yang viral di media sosial, keluarga menyatakan pasien yang merupakan rujukan puskesmas menunggu selama 1 jam di depan IGD namun tidak mendapatkan pelayanan. Padahal kondisi pasien sudah dalam kondisi kritis atau berada di tingkat kesadaran atau GCS 3. Video viral soal pasien meninggal di depan IGD langsung menggelar sidak dan memarahi manajemen rumah sakit umum. Oke, kita mulai dari kasus yang pertama. Tadi ada pasien kritis yang dibawa keluarganya ke klinik atau PPK 1 atau mungkin puskesmas. Nah, puskesmas ini berinisiatif merujuk pasien karena kondisi pasien yang terus memburuk melalui aplikasi yang namanya SISRUTE atau Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi. Nah, dari pihak rumah sakit itu udah bilang kalau UGD-nya penuh, jadi mohon untuk dirujuk ke rumah sakit lain. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya PPK 1 tetap memutuskan merujuknya ke rumah sakit tersebut menggunakan fasilitas ambulan. Nah, karena pasien tetap dibawa ke UGD rumah sakit tersebut, akhirnya mereka tidak mendapatkan akses layanan emergency yang optimal. Akibatnya, pasien kemudian meninggal di dalam ambulans yang sudah menunggu 1 jam di depan IGD rumah sakit. Nah, keluarga pasien kemudian memviralkan kejadian tersebut dan jadinya Bupati sebagai pemilik rumah sakit, pemerintah memberikan sanksi kepada manajemen rumah sakit. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, saya mengajak Bapak Ibu untuk bertanya, kira-kira jawabannya apa ya seandainya keluarga pasien tidak memviralkan? Apakah hal tersebut merupakan suatu masalah ataukah itu merupakan hal yang lumrah?
Nah, bila benar itu adalah sebuah masalah, di manakah masalah sebenarnya? Yang pertama, apakah karena IGD rumah sakitnya penuh atau karena PPK 1 yang kekeh tetap melakukan rujukan, atau karena pasien yang terabaikan tersebut meninggal. Jadi seandainya kalau nggak meninggal sebenarnya nggak masalah, itu sesuatu yang lumrah. Ya, silakan Bapak Ibu memiliki waktu sekitar 30 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dengan menjawab pertanyaan ini sebagai gambaran dasar ya, kira-kira ini adalah sebuah masalah atau bukan? Karena kalau kita anggap ini bukan sebuah masalah, jadi ya tidak perlu ada investigasi, tidak perlu ada evaluasi, dan tidak perlu ada upaya perbaikan. Atau justru ini merupakan sesuatu yang memang sudah gambaran sehari-hari. Nah, jadi mohon untuk Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya di kolom chat. Oke, berikutnya kita beralih ke kasus yang kedua. Jadi berita ini viral di media sosial, di mana rumah sakit disebut tolak pasien kritis berujung meninggal dunia. Kami datang hanya ingin dicek bagaimana kondisi ayah saya yang sedang kritis, tapi kata rumah sakit tidak bisa mengeluarkan bed atau tempat tidur. Katanya penuh, sempat ditunjukkan bahwa semua tempat penuh semua. Kita juga sudah minta tolong untuk ditangani, tapi tetap tidak bisa. Jadi bapak saya tetap dibentor, tidak turun, ujar Elia kepada wartawan di rumah duka, ya. Nah, pada kasus kedua kita akan belajar bahwa ini ada pasien kritis yang dibawa keluarganya pakai bentor alias becak motor. Nah, dibawalah ke IGD karena keluarga berpikir ini pasien gawat. Namun karena bed IGD penuh, perawat itu nggak bisa masukkan pasiennya. Jadi nyamperin lah ke bentor dan bilang, ih bed kita sedang penuh. Jadi kalau nggak percaya silakan cek sendiri. Ayo nih sama-sama kita cek ini bener kan penuh. Jadi bener-bener nggak bisa. Jadi tolong silakan pergi ke rumah sakit lain gitu ya. Nah akhirnya oleh keluarga mereka pun dibawa ke rumah sakit lain. Namun begitu sampai di rumah sakit tersebut, ternyata pasien dinyatakan dead on arrival, artinya meninggal saat sudah datang. Nah, pada kasus tersebut, silakan Bapak Ibu mungkin bisa bertanya, apakah ini merupakan suatu masalah? Ya, bila benar, di manakah masalah yang sebenarnya? Apakah karena kapasitas bednya yang kurang, ya, bed di rumah sakit yang tadi ya, yang dirujuk tadi, yang awal, itu karena bednya kurang, atau karena permintaan bednya berlebihan? Nah, atau sekali lagi karena pasien yang terabaikan meninggal. Jadi kalau seandainya nggak meninggal kan nggak ada masalah gitu ya. Bapak Ibu silakan punya waktu sekitar 30 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi apakah ini merupakan suatu hal yang lumrah ya. Jadi seandainya suatu hal yang lumrah, maka ya sebenarnya nggak ada yang perlu kita bahas. Sekali lagi nggak ada yang perlu kita investigasi atau evaluasi, atau mungkin lakukan upaya perbaikan ya. Jadi silakan Bapak Ibu menyampaikan sesuatu di kolom chat ya. Apakah ini benar suatu masalah ataukah ini sesuatu yang lumrah? Oke, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, mohon dijawab ya. Apakah IGD rumah sakit Anda ramai atau waiting time bed rawat inap yang panjang? Ya, maksudnya waktu tunggu dari IGD untuk mendapatkan bed rawat inapnya itu lama, bisa lebih dari 4 jam, kadang 6 jam, kadang 8 jam, kadang harus nunggu seharian. Silakan tulis di kolom chat, waktunya 30 detik dari sekarang. Jadi, mohon Bapak Ibu bisa jawab ya. Apakah IGD rumah sakitnya ramai, kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi ya. Dan bagaimana dengan waktu tunggu untuk mendapatkan bed rawat inapnya ya? Apakah panjang, lebih dari 4 jam, ataukah bahkan bisa seharian? Ya, silakan tulis di kolom chat ya. Jadi dengan mengetahui situasi ini, jadi saya akan lebih punya gambaran gimana situasi di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah,
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih setelah tadi disampaikan kasus 1 dan kasus 2, apakah mungkin kasus pertama dan kedua tersebut bisa terjadi di rumah sakit Bapak Ibu sekalian? Ya, waktunya 30 detik dari sekarang. Nah, jadi tadi sudah ikut ya tentang kasus 1 dan kasus 2 ya. Nah, ini kasus yang viral di media sosial. Nah, gimana nih? Apakah memungkinkan kasus tersebut terjadi di rumah sakit Bapak Ibu sekalian? Mohon dijawab ya di kolom chat. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa rumah sakit itu harus memberikan pelayanan yang berorientasi pada pasien. Nah, dalam salah satu tata kelola perusahaan, dalam hal ini adalah tata kelola rumah sakit, ada namanya tata kelola resiko ya, manajemen resiko. Suatu pengelolaan untuk mengidentifikasi resiko, menganalisanya, kemudian merespon dan mengevaluasinya dari layanan yang sudah diberikan oleh rumah sakit. Kenapa rumah sakit itu perlu melakukan suatu manajemen resiko ya? Karena memang ya itu tadi, tujuan pelayanan kesehatan itu harus berorientasi pada keselamatan pasien. Ya, jadi bagaimanapun juga rumah sakit itu memberikan pelayanan yang harus meningkatkan, harus ada upaya untuk peningkatan keselamatan pasiennya. Nah, dalam kaitannya dengan layanan kompleks tadi, bahwa rumah sakit itu rentan terjadinya kesalahan, maka penting sekali untuk diketahui bahwa kita ini sudah mematuhi segala macam peraturan, baik itu di level yang nasional, kemudian regional, kemudian lokal, sampai peraturan internal di rumah sakit itu sendiri yang kita kenal dengan istilah SPO ya, standar prosedur operasional. Jadi dengan mematuhi SPO rumah sakit itu, kalau misalkan ada hal-hal insiden keselamatan pasien atau mungkin ada hal-hal yang mungkin dikomplain oleh pasiennya berkaitan dengan keselamatan pasien tadi, itu kita bisa menjawab bahwa ya sebenarnya kita sudah sesuai dengan prosedur ya. Karena nanti tujuannya, ending-endingnya adalah untuk mencegah tuntutan hukum. Karena semakin kesini arahnya itu semakin besar ya, semakin berat tekanan dari publik terutama mengenai tuntutan hukum ini. IGD sudah tidak boleh main-main lagi. Kalau ada kesengajaan penelantaran pasien, kepala IGD-nya itu bisa kena hukuman 10 tahun. Ini serius pemerintah ini. Kalau selama ini kan enggak. Pasien ditelantarkan. Iya, itu tadi disampaikan oleh entah siapa itu Bapak ya. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin kembali mengingatkan di Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang berlaku sejak tahun 2023 kemarin, itu di pasal 438 disebutkan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, itu bisa kena pidana loh, pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 200 juta. Berat ya, berat. Dan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat itu, pada ayat sebelumnya mengakibatkan terjadinya kedisabilitasan atau mungkin ya jadi kecacatan atau bahkan kematian, pimpinannya itu bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Ya Allah, ini berat sekali ya. Nah, tapi sayangnya sekali lagi ya, untuk bisa kita mencegah terjadinya kasus 1 dan kedua di rumah sakit kita, itu not as simple as it looks. Jadi nggak semudah kelihatannya ya. Nah, pada kasus pertama sebenarnya ini saya mau cerita ulang ya, ada pasien kritis yang dibawa oleh PPK 1 ya, kemudian dibawalah pakai ambulans, sementara ke rumah sakit rujukannya penuh. Nah, kemudian pasien itu meninggal. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebabnya? Apakah karena rumah sakit itu tidak mau melayani? Sebenarnya kan enggak ya, kita maunya ya hati kita pasti mau melayani pasiennya ya. Pada hal ini terjadilah kegagalan handover. Kenapa? Ada kegagalan serah terima antara dari yang merujuk PPK 1 ke rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, gagal. Jadi rumah
sakit itu nggak bisa menerima pasiennya, ya mau dipaksakan bagaimana nggak bisa karena bednya sudah penuh. Kenapa bisa gagal? Ya karena ada kegagalan koordinasi pelayanan, yang ini menjadi penyebab utama. Kenapa ada kegagalan koordinasi pelayanan? Ya karena di Indonesia ini sendiri memang pelayanan kesehatannya itu masih fragmented care, jadi masih terkotak-kotakan gitu loh di Indonesia ini. Beda kalau di luar negara-negara maju, sebagaimana rekomendasi dari WHO, mereka sudah lebih terintegrasi atau dikenal dengan integrated care. Jadi ini kalau mau Indonesia mengarah ke sini, itu bisa ikut WHO Global Strategy on People Center and Integrated Health Service. Ini ada panduannya ya, dokumen panduan yang bisa dipelajari oleh pemimpin-pemimpin kesehatan di Indonesia, dan itu harapannya bisa berpengaruh ke kebijakan yang akan nantinya juga melindungi kita dari hal-hal terjadinya fragmented care ini. Nah, fragmented care ini ditandai dengan apa? Adanya weak referral system. Jadi sistem rujukan yang memang kita masih lemah ya. Jadi di Indonesia ini masih banyak rujukan-rujukan yang tidak formal dibandingkan rujukan yang formal ya. Jadi sekali lagi seperti tadi yang dilakukan oleh PPK 1 itu sebenarnya adalah rujukan yang tidak formal. Karena rujukan yang formal itu harusnya ada di Sisrute dan di ACC sehingga keluar rujukannya, nomor rujukan resminya. Nah, ini sebagai contoh ya, salah satu contoh bahwa kita ini memang rujukannya masih lemah, masih fragmented. Jadi ya sebenarnya kesalahan sistem, nggak bisa dibebankan ke satu orang per orang atau ke institusi rumah sakit itu sendiri ya. Nah, bagaimana dengan kasus yang kedua? Nah, kasus yang kedua ini sebenarnya pasien kritis yang dibawa dengan bentor ya. Sekali lagi ini adalah jenis contoh ya, rujukan yang tidak formal, tidak terkoordinasi. Sementara bed IGD rujukan yang dituju ini penuh ya. Akhirnya perawat pun mendatangi pasien dan mengatakan mohon maaf, tempat kami penuh. Nah, pasien akhirnya pergi tanpa sempat diperiksa. Nah, ini dalam istilah manajemen kesehatan yang resmi itu ada istilah resminya namanya left without being seen atau LWBS. Ini Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lanjut tentang ini bisa lihat ya yang seperti footage yang ada di video. Nah, left without being seen ini kalau banyak ya jumlahnya itu biasanya disebabkan karena ada kepadatan di IGD yang bahasa Inggrisnya dikenal dengan emergency department crowding. Nah, akhirnya left without being seen ini sayangnya ya kalau pasiennya itu sampai meninggal atau terjadi kecacatan, ini beresiko terjadi tuntutan hukum medical legal dan juga ya sayangnya bisa mengurangi potensi pendapatan dari rumah sakit. Jadi terutama kalau yang ternyata pergi ini ternyata pasien-pasien yang sebenarnya kalau kita benar bisa terima dengan baik itu memberikan keuntungan secara finansial untuk rumah sakit. Tapi kalau kondisinya kayak gini kan nggak mungkin melayani ya. Jadi akhirnya mereka pergi dan tanpa sempat diperiksa. Tapi sayangnya kalau terjadi ya itu tadi ya disabilitas atau bahkan mortalitas itu kita bisa beresiko kena tuntutan hukum. Nah, di Indonesia ini masih kental budaya menyalahkan ya, karena itu mereka itu lebih suka mencari kambing hitam. Jadi tadi saya sangat berempati kepada ya petugas-petugas medis dan kesehatan yang dimarah-marahin oleh bupati atau juga kita yang dibully oleh media dan juga netizen ya, karena sukanya itu memang mencari kambing hitam. Mudah sekali mencarinya karena yang putih itu domba. Padahal harus diketahui bahwa di layanan kesehatan itu tidak ada orang jahat ya. Tidak ada orang yang sengaja istilahnya lalai untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya, tapi lebih kepada karena ada orang baik yang bekerja di sistem yang kurang baik. Oleh karena itu yang perlu diperbaiki adalah sistemnya, bukan menghukum dan mengkriminalisasi orangnya. Yang selanjutnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang menyebabkan IGD di rumah sakit Bapak Ibu ramai? Ya silakan tulis di kolom chat ya, untuk nanti kita mulai panas nih di bagian ini ya. Nah, kalau
kita berpikir, kalau memang sudah IGD-nya itu ramai, apa tuh yang perlu dilakukan? What do we need to do? Apakah Bapak Ibu akan menambah jumlah bed di IGD atau di rumah sakitnya? Atau melakukan bed management. Jadi bed management itu adalah memanage bed UGD atau rumah sakit yang sudah ada. Dalam hal ini, kalau lebih detail lagi, lebih tentang mengidentifikasi kebutuhannya dan kapasitasnya, menganalisa, mengevaluasi, dan juga berespon dari permintaan dan juga kapasitas yang kita punya. Silakan waktunya 30 detik dari sekarang. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana nih kalau pas IGD-nya itu lagi rame ya? Kita mau ngapain? Nah, what do we need to do? Nah, ini menjadi pokok penting mengapa kita harus kemudian belajar tentang masalah ini ya. Silakan, waktunya sudah hampir habis, tulis di kolom chat ya. Kira-kira apa nih yang mau dipilih? Alright, pasti Bapak Ibu memilih untuk melakukan bed management ya, sama dong. Nah, sebelumnya kita harus jawab dulu pertanyaan tadi ya, penyebab terjadinya keramaian di IGD. Kalau penyebab keramaian itu ternyata di IGD adalah karena banyak pasien yang masuk ke IGD ya, tiba-tiba biasanya satu shift misalkan 20 pasien. Nah, tiba-tiba nih yang masuk itu ada 50 pasien dalam satu shift ya. Nah, ini maka masalahnya di internal departemen emergency itu sendiri. Jadi ya memang rumah sakit di IGD-nya itu harus punya bagaimana nih resiko kalau misalnya ada surge capacity. Jadi ada peningkatan tiba-tiba yang datang ke IGD itu dalam jumlah yang besar. Misalnya ada mass casualty incident atau kecelakaan massal, atau juga ada korban massal misalkan karena ada keracunan, atau mungkin ada korban kena bahan kimia di sebuah pabrik ya misalkan. Nah, ini kalau memang ini jadi surge capacity, kebutuhan tiba-tiba emergency itu tiba-tiba naik dari biasanya, maka ya memang IGD ini harus punya intervensi ya, intervensi yang di lingkup IGD sendiri terlebih dahulu. Gimana nih kalau misalnya tiba-tiba ada lonjakan? Nah, tapi kalau penyebab ramainya di IGD itu dikarenakan adanya boarding atau exit block. Jadi boarding karena pasien yang menunggu keluar dari IGD. Baik keluarnya itu keluar dari IGD karena kemudian pulang atau dirujuk, atau karena menunggu keluar dari IGD karena masih menunggu waktu untuk mendapatkan bed di rawat inap. Nah, kalau masalahnya karena boarding atau exit block, maka masalahnya di external emergency department, jadi di luar IGD ya. Nah, ini namanya bisa jadi kalau memang ini karena butuh rawat inap di ruang rawat inap, jadi boardingnya karena nunggu waktu rawat inapnya tuh, dapat bed rawat inapnya itu panjang, maka ini bukan hanya sekedar keramaian di IGD, tapi keramaian di rumah sakit yang kita sebut dengan hospital crowding ya. Kalau udah hospital crowding, maka intervensinya nggak bisa di IGD aja, jadi harus hospital based intervention. Jadi intervensinya sampai ke level rumah sakit secara keseluruhan. Nah, untuk hal yang ini maka perlu sebuah sistem namanya bed management system. Oke, nah sebelum kita lanjut, saya mau tanya lagi ya, Dr. Rusdi balik tanya ya. Kira-kira sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, apa sih yang dicari oleh mereka pasien-pasien yang di UGD yang ramai itu ya? Apa kira-kira yang dicari oleh mereka? Jadi nanti kalau misalnya ada bupati marah-marah ya karena ramai UGD-nya itu, oh ini Anda bisa menjawab ya, karena pasti orang awam, bupati pun orang awam, itu sebenarnya masa sih nggak ada satu bed gitu ya. Jadi mau nyari apa sih sebenarnya mereka ini kok sampai rame di IGD, nunggu di IGD sampai IGD-nya itu nggak bisa menerima pasien lain ya, nolak-nolak istilahnya. Sementara IGD kita buka 24 jam loh ya. Nah, apa yang kita cari? Apakah mereka itu mencari bed pasien? Ya. Jadi kalau mereka mencari bed pasien, mungkin nanti bupatinya pantas marah ya. Bisa nggak pinjam rumah sakit sebelah dan seterusnya. Atau masa nggak punya bed cadangan? Masa nggak ada yang begini begitu? Nah, sementara kita orang medis tahu bahwa yang mereka butuhkan bukan hanya sekedar bed, tapi mereka butuh the right care, right time, and right place. Jadi butuhnya itu bukan bed tempat tidur saja, tapi butuh perawatan yang tepat, di waktu yang tepat, dan di lokasi yang tepat. Nah, ini yang mereka butuhkan. Nah, untuk mencari bed yang mereka butuhkan dalam tanda kutip the right care, right
time and right place ini butuh seorang koordinator yang kita sebut sebagai bed administrator atau bed manager ya, bed manager. Jadi seseorang yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan dan memanfaatkan bed yang sudah ada, baik itu dari lihat kapasitasnya rumah sakit dan juga kebutuhan akan bed, permintaan bed tersebut. Baik bed itu nanti di IGD maupun bed itu nantinya di ruang rawat inap ya. Nah, oleh karena itu, menjadi persoalan sekarang, bisakah masalah ini diselesaikan oleh satu orang, yaitu seorang bed manager tadi? Kira-kira Bapak Ibu bisa menjawab nggak pertanyaan ini? Pasti jawabannya semua bilang, ya nggak bisa dokter, bener nggak bisa. Makanya perlu hospital based intervention. Jadi seluruh rumah sakit itu bergerak menuju ke sana menyelesaikan persoalan ini. Jadi terutama ini akan sangat bagus dan akan sangat efektif kalau pimpinannya juga ikut turun. Jadi ada leadership kepemimpinan di situ yang ikut berperan aktif. Walk the talk, jadi juga ikut turun ke lapangan, bahkan ikut berkontribusi untuk mensukseskan bed management ini ya. Nah, hospital bed management itu sendiri, itu kalau kita melihat itu memang ada resources ya, resources sumber daya. Baik itu di sini kita ada sumber daya bednya, kemudian alatnya, lokasinya, tempatnya, orangnya, ini termasuk sumber daya, waktu ya, kemudian obat-obatan, kemudian bahan habis pakai dan segala macamnya ya. Ini yang diperlukan untuk bisa mensupport aktivitas dari bed manager ini, yang tentu saja bukan sendirian ya, harus didukung oleh seluruh komponen rumah sakit. Nah, habis itu barulah nanti kita bisa membuat sebuah result, hasil di mana laju pergerakan pasien itu menjadi lebih smooth atau lebih lancar. Yang mana ini adalah menjadi kunci untuk supaya terjadi keseimbangan antara permintaan dengan kapasitas bed rumah sakit. Nah, berapa banyak resources yang diperlukan ya? Itu adalah efisiensi kita bicara. Nah, seberapa baik aktivitas kita, maka itu disebut dengan efektif. Nah, kalau kita bicara hospital management system, maka kita harus tahu dulu kira-kira informasi apa aja yang kita perlukan untuk kita bisa tahu ini efisien atau enggak gitu ya. Jadi kan kita harus perlu data ya. Jadi kalau kita bicara sebuah sistem tanpa data, maka tidak akan ada informasi. Maka nggak ada informasi, maka tidak akan ada aktivitas yang efektif. Nah, jadi informasi yang kita dapat dari sumber daya yang kita punya inilah yang akan mempengaruhi aksi apa yang akan dilakukan oleh bed manager atau koordinator bed ini, dan berkoordinasi dengan banyak pihak ini untuk nanti akhirnya menghasilkan sebuah laju pergerakan pasien yang smooth ya. Ya, inilah yang disebut sebagai bed hospital management system. Jadi ada suatu manajemen tempat tidur rumah sakit dalam sistem yang ini akan mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan manajemen tempat tidur. Oleh karenanya bukan hanya ilmu yang diperlukan atau ilmu bed management atau manajemen tempat tidur saja yang diperlukan, adalah sebuah sistem ya. Tapi kali ini kalau kita bicara, paling enggak rumah sakit sudah tahu, oh memang ada sebuah ilmu ya, namanya ilmu manajemen tempat tidur, yang mana ilmu ini sangat-sangat membantu untuk mengidentifikasikan tempat tidur yang tersedia ya, dari resources yang kita punya ya, termasuk memperlancar penerimaan pasien atau admisinya supaya pergerakannya itu jadi bagus ya, dan memfasilitasi pergerakan pasien tersebut. Nah, jadi selain lancar juga difasilitasi, yang ini disebut juga istilahnya patient flow ya, pergerakan pasien itu kita sebut sebagai patient flow di dalam rumah sakit. Nah, ini tadi sudah bisa kita jelaskan bahwa memang kebutuhan tentang manajemen tempat tidur ini sudah sangat-sangat tidak bisa kita bantah lagi, mengingat tekanan dari publik, termasuk juga tekanan dari dalam internal kita sendiri, karena juga sempat membuat kita akan burn out ya, motivasi akan turun, stres akan tinggi. Ini adalah sesuatu yang segera dan harus pelajari oleh sebuah rumah sakit sebelum nantinya membuat sebuah sistem, karena sistem itu nggak akan bisa dibentuk tanpanya ada konsep ilmu ini sebagai pondasi awal untuk nanti dikembangkan sebuah sistem manajemen tempat tidur yang lebih canggih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah setia mengikuti dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di topik berikutnya. Salam.